Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Verina Febriani dengan NIM 2350110045 dan saya Anika Khairin Nikmah dengan NIM 2350110047. Saya Milati Askanihaya NIM 2350110043 yang akan menjelaskan materi tentang hubungan fikih muamalah dan ekonomi Islam. Selamat menyaksikan. Dalam materi hubungan fikih muamalah dan ekonomi Islam, kami akan menjelaskan beberapa subbab materi, yaitu meliputi pengertian fikih muamalah, pembagian fikih muamalah, prinsip-prinsip fikih muamalah, sumber hukum fikih muamalah, pengertian ekonomi Islam, prinsip-prinsip ekonomi Islam, dan yang terakhir, penerapan fikih muamalah dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu pengertian fikih muamalah yang bersumber dari buku Fikih Ekonomi Syariah Fikih Muamalah karya Mardani halaman 1 dan 2. Secara etimologis, fikih mempunyai arti al-fahmu atau faham. Sedangkan secara definitif, fikih berasal dari ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsiri. Sedangkan muamalah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis sama dan semakna dengan kata mufa'alah atau saling berbuat. Jadi, fikih muamalah adalah hukum-hukum syara yang bersifat praktis atau amaliyah yang diperoleh orang lain dalam hal persoalan ekonomi, diantaranya dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerjasama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang piutang, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, dan pesanan. Yang selanjutnya yaitu pembagian fikih muamalah yang bersumber dari buku Fikih Muamalah karya Rilia Kurnia halaman 10. Menurut Ibnu Abidin, fikih muamalah terbagi menjadi 5 bagian, yaitu muamalah maliyah atau hukum kebendaan, yang kedua munakat atau hukum perkawinan, yang ketiga maslahah atau hukum acara, yang keempat amanat dan ariyah atau pinjaman, yang kelima tirkah atau harta peninggalan. Menurut pendapat Al-Fikri menyatakan bahwa muamalah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama al-muamalah al-madiyah adalah kajian dalam fikih muamalah yang berfokus pada objek atau benda dalam transaksi, menekankan bahwa jual beli dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan materi, tetapi juga ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memastikan transaksi sesuai aturan syariah, menghindari benda haram, dan mengutamakan kemaslahatan, sehingga segala transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan aturan-aturan Allah. Yang kedua yaitu muamalah al-adabiyah, yaitu aturan Allah tentang interaksi manusia dalam masyarakat, khususnya dalam tukar-menukar barang atau jasa. Fokusnya pada sikap dan perilaku manusia, seperti kejujuran dan kerelaan saat melakukan kesepakatan. Meskipun ada pemisahan teoritis, dalam praktiknya aturan ini tidak bisa dipisahkan dari aspek muamalah lainnya. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip fikih muamalah bersumber dari buku Fikih Ekonomi Syariah Fikih Muamalah karya Mardani halaman 7 sampai dengan 12. Menurut buku itu, prinsip-prinsip fikih muamalah dibagi menjadi 10. Yang pertama ada prinsip tauhidi. Prinsip tauhidi adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah, setiap bangunan harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Yang kedua, ada prinsip halal. Melaksanakan hal-hal yang halal baik dalam cara memperoleh, dalam mengkonsumsi, dan dalam memanfaatkannya. Selain caranya harus halal, barang yang diperjualbelikan pun harus halal. Misalnya, dilarang menjual bangkai, arak, babi, patung, dan lain-lain. Yang ketiga, ada prinsip maslahah. Maslahah adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan syarak, yaitu memelihara agama,
jiwa, akal, harta, dan keturunan. Yang keempat yaitu prinsip ibahah atau boleh, bahwa berbagai jenis muamalah hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Namun, kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan muamalah harus diperhatikan. Yang kelima, ada prinsip kebebasan bertransaksi. Prinsip kebebasan bertransaksi harus didasari prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang zalimi dengan didasari oleh akad yang sah. Yang keenam yaitu prinsip kerjasama. Prinsip transaksi didasarkan pada kerjasama yang saling menguntungkan dan solidaritas. Yang ketujuh ada prinsip membayar zakat. Mengimplementasikan zakat merupakan kewajiban seorang muslim yang mampu secara ekonomi sebagai wujud kepedulian sosial atau persaudaraan dan saling membantu. Yang kedelapan yaitu prinsip keadilan. Keadilan dalam hal ini dapat dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara para pihak yang melakukan muamalah, misalnya keadilan dalam pembagian bagi hasil atau nisbah antara pemilik modal dan pengelola modal. Yang kesembilan, ada prinsip amanah, yaitu prinsip kepercayaan, kejujuran, bertanggung jawab, misalnya dalam hal membuat laporan keuangan. Dan yang terakhir, ada prinsip komitmen terhadap akhlakul karimah. Seorang pebisnis tulen harus memiliki komitmen kuat untuk mengamalkan akhlak mulia seperti tekun bekerja sambil menundukkan diri atau berzikir kepada Allah, jujur, dan dapat dipercaya. Sumber hukum fikih muamalah bersumber pada buku fikih muamalah karya Prilia Kurnia halaman 12 sampai dengan 14. Pada sumber hukum fikih muamalah dalam buku tersebut yaitu dibagi menjadi 3, Al-Quran, hadis, dan juga ijtihad. Yang pertama ada dalil Al-Quran. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29. Yang kedua ada hadis. Hukum asal dari fikih muamalah adalah boleh atau mubah, sebagaimana kaidah yang kita dengar, al-aslu fil muamalatil ibahah illa ayyadulla dalilun ala tahrimiha. Artinya, hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh atau mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Contoh hadis tentang muamalah dalam buku ini yaitu ada 2. Yang pertama hadis riwayat Abu Daud. Sesungguhnya jika Allah mengharamkan atas suatu kaum memakan sesuatu, maka Allah mengharamkan pula hasil penjualannya. Yang kedua ada hadis riwayat Al-Baihaqi. Janganlah kalian berbuat zalim, ingatlah tidak halal harta seseorang kecuali dengan keridhaan dari Allah. Yang ketiga yaitu ijtihad. Ijtihad digunakan apabila solusi dalam permasalahan yang harus ditetapkan hukumnya tetapi tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Macam-macam ijtihad, yakni yang pertama ada ijma' atau kesepakatan para ulama untuk menetapkan hukum dan hasil kesepakatannya berupa fatwa. Yang kedua ada qiyas, penerapan hukum terhadap masalah baru yang belum pernah ada sebelumnya namun mempunyai kesamaan yang sama, maka dikenakan hukum yang sama. Yang ketiga ada maslahah mursalah atau cara penerapan hukum berdasarkan pada pertimbangan manfaat dan kegunaannya. Yang keempat ada Sat az-zariyah atau mencegah setiap pekerjaan legal atau mubah yang bisa menjadi penyebab pada sesuatu yang tidak diperbolehkan. Yang kelima ada istishab atau penetapan hukum, aturan hingga ada alasan tepat untuk mengubah ketetapan tersebut. Yang keenam ada urf atau tradisi atau juga bisa disebut adat masyarakat selama itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dan yang terakhir istihsan atau tindakan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya karena ada dalil syarak yang mengharuskannya. Pengertian ekonomi Islam yang bersumber dari buku Ekonomi Islam, suatu kajian kontemporer karya Umar Capra halaman 10. Dengan materi, ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang mempelajari masalah ekonomi dengan pendekatan nilai-nilai Islam yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia atau falah melalui distribusi kekayaan yang adil, penekanan keadilan sosial, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam semua aspek kegiatan ekonomi. Selanjutnya, prinsip-prinsip ekonomi Islam.
yang bersumber dari buku Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam karya Faisal Rifai halaman 75 sampai 90. Prinsip-prinsip ekonomi Islam ada 6. Yang pertama, prinsip tauhid merupakan prinsip yang menyatakan bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus berlandaskan kepada keyakinan kepada Allah dan mematuhi aturan-aturan syariah. Terus yang kedua, prinsip keadilan, prinsip yang menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi ekonomi termasuk larangan riba, gharar, dan maisir. Terus yang ketiga, prinsip keseimbangan, di mana prinsip yang mengatur keseimbangan antara aspek material dan spiritual dalam kegiatan ekonomi. Yang keempat, prinsip kebebasan terbatas, yaitu prinsip yang memberikan kebebasan namun tetap dalam aturan hukum syariah. Yang kelima, prinsip tanggung jawab sosial, prinsip yang mengharuskan pendistribusian kekayaan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk kesejahteraan masyarakat di sekitar. Yang keenam, prinsip kemaslahatan, merupakan prinsip mengutamakan manfaat dan kebaikan bagi masyarakat luas. Kita sekarang lagi ada di depan toko kelontong sebagai bentuk penerapan fikih muamalah dalam kegiatan ekonomi. Mari kita masuk. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melakukan transaksi jual beli. Salah satu contoh sederhana dari penerapan fikih muamalah adalah di toko kelontong. Dalam Islam, kejujuran dalam jual beli sangat ditekankan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa menipu, maka ia bukan bagian dariku." Oleh karena itu, seorang pedagang wajib memberikan takaran yang benar kepada pelanggannya. Di sini kita melihat bagaimana pemilik toko kelontong memastikan timbangan selalu akurat dan tidak mengurangi takaran. Sekian penjelasan materi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.